besok bisa ke sekolah kembali. Yang lainnya hadir semua ya. Lainnya ada semua. Kelas 6 siap. Kelas 6 siap. Tua dapat satu. Konsentrasi. Are you ready? Ready. Are you happy? Baik, sekarang Ibu mau coba anak-anak semua berdiri tegak. Nah, gimana posisi berdiri tegak? Punggung lurus. Nah, oke. Sudah semua punggungnya lurus? Sudah. Sekarang Ibu mau lagi coba kembali duduk dengan posisi punggung masih lurus. Oke, bisa? Coba kalau ini posisi punggungnya lurus ya. Kalau posisi duduk dengan punggung membungkuk itu seperti apa? Ya seperti itu. Oke, sip. Sekarang Ibu mau dong maju ke depan salah satu mencontohkan. Gisel. Coba teman-teman lihat posisi kalau Gisel berdiri dengan posisi punggung tegak seperti apa? Ini ya. Lalu coba duduk. Boleh. Kalau Ibu mau kasih, Ibu mau lihat duduk dengan posisi duduk tapi punggungnya tetap lurus seperti apa? Nah, karena kegiatan kita sehari-hari adalah belajar dan belajar itu berhubungan dengan selalu kita untuk duduk. Seperti itu kira-kira? Ya, benar? Terus kalau posisi duduk tapi dengan punggungnya membungkuk seperti apa? Ya, seperti itu? Bisa ya jadi anak-anak ya? Bedakan mana punggung dengan posisi lurus dan punggung dengan keadaan membungkuk. Oke, tepuk tangan buat Lisa. Kenapa ibu guru dan orang tua sering menyarankan kepada kalian untuk duduk tegak lurus? Yuk. Apa ya, Mbak? Supaya tidak bungkuk. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Supaya tulang kita sehat. Ada lagi? Supaya tulangnya tidak bengkok. Boleh. Ya, boleh kasih tepuk tangan. Nah, sekarang setelah tahu itu, Ibu mau tahu juga. Kalau kita kan di sekolah tuh tiap hari duduk berjam-jam tuh lama. Nah, kalau kita duduknya membungkuk, itu kira-kira akan apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Kalau duduk kita posisi bungkuk lama, berjam-jam, setiap hari. Ayo, kira-kira kayak mana? Ayo. Tulangnya bengkok. Terus apa lagi? Hah? Tulangnya tidak kuat lagi. Iya, boleh. Ini kita akan belajar tentang materi penyakit yang menyerang sistem gerak manusia. Coba sekarang dilihat. Ada gambar apa di depan? Coba lihat. Kakek jalan dengan apa? Nah, sekarang coba lihat di situ. Apa yang kalian ketahui tentang kelainan tulang pada manusia? Nah, itu lihat. Bayangkan. Bisa dibayangkan? Nah, di situ ceritanya ada, tapi bukan kakek kalian ya, itu kakek dari
kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Tulang tersusun atas kalsium, suatu zat yang sifatnya keras. Sifat keras tersebut membuat tubuh memiliki bentuk yang kokoh. Tulang membuat kita dapat berdiri tegak, menggenggam pensil, menopang tubuh saat duduk, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Meskipun tulang pada dasarnya kuat, bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Begitu pula dengan otot dan sistem saraf di dalam tubuh kita. Semuanya bisa saja mengalami kerusakan apabila kita tidak dapat menjaga dengan baik anggota tubuh kita. Berikut beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem gerak. 1. Osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun, sehingga tulang keropos dan mudah patah. Penyakit ini disebabkan kurangnya kalsium pada tulang. 2. Kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Akibatnya penderitanya terlihat bungkuk ke depan. Kifosis dapat disebabkan karena kelainan bawaan atau postur tubuh yang jelek saat masih anak-anak. 3. Lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol. Lordosis dapat disebabkan karena obesitas sehingga tubuh kelebihan berat badan di bagian perut, kelainan bawaan, kecelakaan, atau kelainan sistem saraf. 4. Skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Skoliosis dapat disebabkan karena kelainan sistem saraf, kelainan bawaan, atau kecelakaan. 5. Defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D adalah suatu kondisi ketika tubuh kekurangan vitamin D. Kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot. 6. Tetanus. Tetanus adalah kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya dan jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Penyebabnya yaitu masuknya bakteri Clostridium tetani dari tanah kotoran hewan ke dalam tubuh melalui luka di kulit. Cara menjaga kesehatan sistem gerak. 1. Konsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium. Contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, sarden, kerang, dan minyak ikan. 2. Mendapat asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20-30 menit serta mengonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur. 3. Olahraga teratur. 4. Menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Sekarang Ibu mau bagi lembar kerja. Lembar kerja yang pertama itu anak-anak silakan kerjakan secara berkelompok, ya. Tadi di depan sudah ada gambar tentang cerita tentang siapa tadi? Ya, tentang kakek Rina. Tadi sudah ada tentang kakek Rina yang berjalan dengan posisi bungkuk. Nah, setelah kalian simak ceritanya, Ibu kasih lembar kerja. Di sini ada soal, 4 soal. Itu silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan setiap kelompok dipilih ketua kelompoknya siapa, ya.
kampanye tentang menjaga kesehatan sistem gerak, terutama pada tulang ya. Paham? Lagi gambar untuk membuat posternya, silakan. Nanti untuk membuat posternya boleh berupa tulisan, boleh berupa gambar, boleh berupa tulisan dan gambar, dikreasikan sebagus mungkin, sekeren mungkin ya. Boleh diwarnai. Ibu punya 4 kertas warna. Untuk nanti yang poster, anak-anak kan nanti maju ke depan untuk presentasi. Nah, untuk presentasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, boleh anak-anak pilih warna. Nanti siapa yang dapat itu akan mempresentasikan
Iya. Terus lordosis, terus skoliosis. Oke. Iya, osteoporosis. Apa itu? Penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Kelainan tulang belakang yang membuat bagian tubuh sebelah atau benturan secara kebetulan. Lordosis. Kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara kebetulan. Skoliosis. Apa itu skoliosis? Kelainan tulang punggung yang berbelok ke kanan atau ke kiri. Seperti kesepakatan kita tadi, kelompok selanjutnya akan memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ada? Oh iya, ada. Ada pertanyaan atau tanggapan? Pertanyaan. Boleh, Zahra silakan pertanyaannya apa? Kalau lordosis itu kan penyebabnya ada obesitas. Obesitas itu apa sih? Dan biasanya siapa saja yang bisa terkena obesitas? Oh, oke, pertanyaan dari Zahra. Lordosis tadi ya, lordosis. Tadi ada penyakit yang disebut dengan penyebabnya disebabkan oleh obesitas. Obesitas itu apa? Terus siapa yang biasanya lebih cenderung terkena obesitas? Gitu ya pertanyaannya ya. Oke, silakan dijawab. Kelompok aktif. Obesitas itu adalah kegemukan atau penumpukan lemak. Obesitas itu adalah kegemukan atau kelebihan lemak. Nah, terus siapa biasanya yang lebih cenderung terkena obesitas? Ya, biasanya orang dewasa ya Ika ya. Oke, Zahra, sudah jelas jawabannya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Bu. Ada. Boleh. Ayu, apa pertanyaannya? Berjemur di bawah mataharinya sebaiknya Ya. pagi, siang, atau sore. Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Ayu. Pertanyaannya, kan kalau salah satu cara mencegah penyakit tulang itu adalah dengan berjemur di bawah matahari ya, kena sinar matahari. Itu sinar matahari yang paling bagus itu pertanyaannya di pagi, siang, atau sore hari. Apa? Dengar nggak Ayu jawabannya? Apa ya jawabannya? Iya, di pagi hari. Oke, mantap. Kelompok aktif sudah, silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bismart. Bismart, Bismart. Yes. Oke. Boleh, silakan. Saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana cara menjaga kesehatan tulang, yaitu olahraga, jaga kesehatan tulang dengan rajin olahraga. Oke. Sarapan sereal di kalsium. Sarapan sereal yang mengandung tinggi kalsium. Boleh. Selanjutnya. Sinar matahari pagi dan sumber vitamin D membantu penyerapan kalsium. Iya, sinar matahari juga boleh. Kita merokok atau merokok atau tidak boleh merokok. Iya, yang terakhir tidak boleh merokok atau stop merokok. Oke, coba tampilkan dulu hasil poster kalian. Oke, itu hasil poster dari kelompok Bismart Reda. Oke, sekarang seperti tadi kelompok yang menanggapi atau mau memberikan pertanyaan ada? Dari kelompok apa? Ceria. Dari kelompok ceria. Kelompok ceria boleh mau ngasih pertanyaan atau tanggapan? Pertanyaan. Pertanyaan boleh silakan. Jenis olahraga apa saja yang bisa dilakukan untuk jaga kesehatan tulang? Misalnya jogging, jalan kaki, berenang, yoga, sepeda. Oke, tadi pertanyaan sama apa sama? Olahraga apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan tulang? Yang pertama banyak ya. Jawabannya banyak. Ada apa aja Grisel? Jogging, terus jalan kaki, berenang, yoga, bersepeda. Tama sudah jelas jawabannya? Sudah Bu. Oke. Ada lagi nggak ya yang mau bertanya? Ada Bu. Oh ada. Zahra. Sarapan apa saja yang dapat menjaga kesehatan tulang selain sereal? Iya. Tadi ada